Suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak. Melihat penampilannya yang soleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Khidir, budak itu berkata, "Bersedekahlah kepadaku, semoga Allah memberkahi engkau." Tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya, Nabi Khidir berkata, "Aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Tetapi aku tidak memiliki suatu apapun yang bisa kuberikan padamu." Sang budak berkata, "Aku meminta kepadamu biwajhillah, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik. Karena itu aku mengharap berkah darimu." Nabi Khidir berkata, "Aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak." Budak itu terpana memandang Nabi Khidir seolah tidak percaya. Dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak? Kemudian ia berkata, "Apakah hal itu boleh dilakukan?" Nabi Khidir kemudian menjawab, "Engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Jualah aku dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu." Budak tersebut adalah budak mukotob atau disebut juga budak kitabah, yakni budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika ia bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa Nabi Khidir ke tempat penjualan budak dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Tinggallah Nabi Khidir bersama tuannya yang membelinya. Tetapi selama beberapa hari lamanya, beliau tidak diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli Nabi Khidir itu adalah orang yang baik. Ia tidak tega membebani Nabi Khidir dengan pekerjaan karena beliau kelihatan sangat lemah dan berusia sangat tua. Nabi Khidir merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu ketika tuannya akan pergi untuk suatu keperluan. Nabi Khidir berkata, "Anda telah membeli diriku sebagai budak, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu." Orang itu yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir kemudian berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu. Engkau tampak sangat tua dan lemah." Nabi Khidir kemudian menjawab, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku. Baiklah kalau engkau memaksa, pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang," kata orang itu. Di halaman rumah orang itu memang banyak berserak batu-batu yang cukup besar yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam satu hari, membutuhkan setidaknya 6 orang yang cukup kuat dan kekar. Belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Khidir, "Baik sekali pekerjaanmu. Sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka." Suatu ketika, orang itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan pergi beberapa hari lamanya. Jagalah keluargaku dengan baik." Nabi Khidir menjawab, "Baiklah, tetapi perintahkanlah pula aku untuk mengerjakan sesuatu." Orang itu kemudian berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu." Nabi Khidir berkata lagi, "Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku." Orang itu terdiam sejenak. Ia sungguh tidak tega memberi pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut. Tapi karena memaksa, ia berkata, "Jika demikian, buatlah batu bata. Aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini." Tentu saja pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Khidir. Bahkan lebih dari itu pun, Nabi Khidir bisa melakukannya. Karena Nabi Khidir memang dikaruniai Allah berbagai macam karomah. Beberapa hari berlalu, orang itu pulang kembali, tetapi ia tidak menemukan tumbukan batu bata. Sebaliknya, ia melihat suatu rumah yang cukup megah, sesuai dengan yang direncanakannya pada tempat yang disiapkannya. Ia tidak mengerti, padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah
rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu, biwajhillah, siapakah sebenarnya engkau ini?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata biwajhillah, dan kata biwajhillah itu yang menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya Khidir yang namanya telah sering engkau dengar." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang dialaminya sehingga menjadi budak. Dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, "Barang siapa yang diminta dengan perkataan biwajhillah, lalu menolak permintaan orang itu, padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti." Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, takut, haru, khawatir, dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang soleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Khidir? Siapapun pasti menginginkannya, dan tanpa menyadarinya, ia telah tinggal bersama beliau selama berhari-hari. Ia berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku telah menyusahkan dirimu, wahai Nabiullah. Andai kata aku tahu tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini." Nabi Khidir berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang baik." Orang itu kemudian berkata, "Wahai Nabiullah, silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluargaku sesuka engkau. Atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, aku akan memerdekakan." Nabi Khidir berkata, "Aku ingin engkau memerdekakan aku agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah." Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun. Dan Nabi Khidir berkata, "Maha terpuji engkau ya Allah, yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku darinya. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik dan membantu saudara-saudara kami lainnya mencapai surga."